kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Kita kemurahan Tuhan ada di tempat ini. Bukan karena sempat, bukan karena waktu. Tidak, karena kemurahan Tuhan. Coba saya pikirkan, yang lain gereja ditutup, ini 3 bulan tetap jalan. Aneh sekali ya. Kemurahan, karena kita nih lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau lari sama siapa sekarang? Mau lari sama siapa? Sama Tuhan. Dan memang indah rencana Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Dan corona ini, saya tiap malam dibanguni dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidur lagi, mesti sembahyang. Tiap malam, kayak dibanguni dengan Roh Kudus. Supaya sembahyang, menghadap Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau tidak sembahyang, ketakutan, cemas. Tapi kalau udah berdoa, damai. Kita mesti lari sama Tuhan. Tidak ada jalan lain sekarang. Saya yakin kalau di dalam gereja ini 1000% tidak akan tertular. Kalau keluar, ya tidak tahu. Hati-hati, waspada. Tim suksesnya Presiden Amerika Trump udah pakai masker, pakai pengaman, terpapar. Amerika tertinggi di dunia. Kedua Brasil, tertinggi.
Nggak pakai masker, pakai penutup, terpapar masih. Ya, bukan berarti tidak boleh pakai masker, pakai, waspada di luar. Tapi yang penting kita berlindung dalam Tuhan. Kita lebih takut sama Tuhan. Kita lebih suci di hadapan Tuhan. Kita lebih setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita akan dengar firman sekarang. Tidak panjang tentang air hidup. Inilah yang menguatkan, yang membawa gereja hidup dan membawa orang-orang berdosa diselamatkan. Yohanes 4:14. Coba kita baca ini. Mari kita berdiri. Yohanes 4:14. Ayat 14. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Di dunia tidak ada yang aman. Di dunia tidak ada yang membahagiakan. Di dunia tidak ada yang menenangkan jiwa. Tidak ada. Mau cari aman di mana? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Malah paling enak bersandar sama Tuhan. Saya juga bersandar kepada Tuhan. Bersandar pada kemurahan Tuhan. Inilah air hidup. Yesus berkata pada perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini, sumur Yakub, kamu akan dahaga. Tapi kalau kamu mau minum air hidup, kamu tidak akan dahaga lagi. Coba peta ditampilkan, peta supaya tahu saudara. Yesus itu selalu mencari. Ini di bawah ini Yerusalem. Kalau orang, betul gelapkan tuh, lampunya dibunuh ini. Kalau orang mau ke Kapernaum ke atas ini. Ya. Tambah gelap ya nanti. Ya betul lah ya. Di bawah ini, sudah cukup. Bagus. Kalau orang mau ke Kapernaum di atas, harus lewat Samaria. Harus lewat sini. Kalau lewat sini nyerang, tambah jauh. Tapi Tuhan, kalau orang Yahudi tidak mau lewat sini. Orang Yahudi bermusuhan dengan Samaria. Menganggap rendah Samaria. Kenapa? Samaria itu blasteran. Blasteran orang Yahudi dengan orang kafir. Dulu di luar Israel itu disebut orang kafir. Ini Samaria blasteran. Jadi orang Yahudi menginjakkan kaki saja berkata najis. Apalagi bersalaman. Injak kaki di tanah Samaria itu sudah najis. Apalagi bersalaman. Jadi dia kalau ke Kapernaum di atas, dia mesti nyerang sini. Baru ke atas, baru ke atas. Tidak pernah lewat sini. Hanya yang lewat sini orang Yahudi satu-satunya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lewat sini. Dia lewat dan ketemu orang Samaria di sumur Yakub. Memang inilah karakter Tuhan. Dia selalu mencari orang yang ditolak masyarakat. Orang yang dibuang oleh masyarakat. Itu dicari Tuhan. Oh, sekarang kan gereja banyak mencari orang yang berduit, berpangkat. Ya.
Kalau Tuhan tidak, dia cari orang yang dibuang oleh masyarakat. Dibuang. Seperti orang kusta, orang berzina. Ini perempuan Samaria perempuan nakal. Suaminya sampai 5. Ya. Itu dicari oleh Tuhan. Dia tidak nyerang ke sini. Dia tetap lewat Samaria. Ingin ketemu dengan yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Samaria itu dianggap rendah, dianggap kotor, dianggap najis. Ya, tidak dihargai oleh orang Yahudi. Tapi Yesus satu-satunya, dia datang ketemu orang Samaria di sumur Yakub. Dan terjadi dialog. Dia minta minum. Ya, Yesus minta minum. Tapi berkata, kalau kamu minum di sumur ini, akan dahaga lagi. Tapi kalau kamu minum air yang hidup, tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini gereja, menggambarkan gereja. Pasti dicari Tuhan. Nah, dicari orang. Gereja dicari orang. Air hidup itu disempurnakan oleh Yehezkiel. Ada air yang mengalir dari bawah bait Allah. Semakin lama semakin besar. Besar airnya. Sampai orang tenggelam, berenang. Itulah gereja. Itulah air hidup. Air hidup bukan bertambah kecil, sumbernya itu bertambah lama, bertambah besar. Sehingga kita berenang. Kita dilingkupi, bukan cuma minum. Kita dilingkupi air kehidupan. Kita dilingkupi dengan kedamaian. Kita dilingkupi dengan kesenangan. Kita dilingkupi dengan kasih Tuhan. Berenang sampai, ya, bukan cuma minum. Kalau minum masih bawa seteguk. Ini air sudah memenuhi gereja Tuhan. Nanti orang akan banyak cari Tuhan. Tidak ada tempat di luar gereja yang bisa menyenangkan. Sudah percaya. Tidak ada. Tidak ada yang menyenangkan. Kasih manusia palsu. Pertolongan orang palsu. Tapi pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Air hidup ini. Makanya di tengah samanya susah ini. Betul Yesaya 60. Dikatakan, dunia gelap gulita. Gelap. Mau kemana? Mau ke barat, corona. Ke kiri, corona. Kalau di Brasil sampai itu, rumah sakitnya tidak muat. Satu kamar sampai isi 15 orang. Berjatuhan mayat tiap hari. Semua tidak ada yang aman. Mau lari kemana sekarang? Ayo, orang kaya mau lari kemana sekarang? Tapi sekarang mau lari kemana? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita sekarang mesti lari di kaki Tuhan Yesus. Bukan tambah jauh dari Tuhan. Saya tiap malam, Roh Kudus itu banguni saya. Makanya siang jadi malam, malam jadi siang. Jangan salahkan saya masih kadang jam 10 udah tidur. Karena semalam-malam sudah tidak bisa tidur. Dipaksa sembahyang. Dipaksa dengan Roh Kudus. Sembahyang. Kita kayak ditekan dan akan menjadi gereja yang berdoa. Itulah sudah. Air hidup ini yang menolong. Akan memancar di hati kita. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Ada air hidup yang memancar. Air yang menyegarkan.
Air memberikan damai, melingkupi hidup kita. Itulah. Ya apa caranya air hidup itu ada di hati kita? Efesus 2:8 berkata, mari kita baca. Efesus 2:8. Bagaimana air hidup itu bisa diterima? Bagaimana air hidup itu? Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah ini. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman mendatang kasih karunia. Iman. Makanya kalau orang Kristen tidak bertobat, salah sekali. Salah. Kalau kita iman sungguh-sungguh, itu ada kasih karunia. Pemberian yang luar biasa. Pemberian yang anugerah Tuhan yang luar biasa. Menjamah kita. Dia jamah katanya. Kenapa hidupku ada zaman Tuhan. Maka kalau kita tidak bisa bertobat, kita bertobat bukan perbuatan kita. Wah kita mau bertobat sekarang, tidak memakan daging. Wah hidup suci, nyepi, kayak bertapa, tidak bisa. Tidak bisa. Pertobatan tidak bisa dikerjakan manusia. Bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Tidak bisa. Kekuatan orang untuk bertobat tidak bisa, saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kasih karunia datang. Air hidup langsung membaik saya. Saya ingat 60 tahun yang lalu. Saya dulu orang kafir. Tapi ada air hidup datang pada saya. Yang mengalir di hati saya. Aduh luar biasa. Terjadi perubahan radikal. Bukan perubahan sedikit. Seperti orang merokok katanya. Makan permen. Rokoknya dulu 2 pak. Jadikan 1 pak. Bulan depan 3,5 pak. Bulan depan lagi tinggal 1 biji. Pelan-pelan berubah. Tidak bisa. Bukan begitu pertobatan. Nanti kumat lagi lebih sorong. Pertobatan bukan begitu. Bukan sedikit. Perubahan radikal itu terjadi spontanitas. Kalau Roh Kudus, air hidup itu turun. Kalau air hidup itu menjamah kita. Pasti terjadi pertobatan. Ini perempuan Samaria. Perempuan nakal. Yesus selalu datang mencari orang yang ditolak oleh manusia. Kalau sekarang banyak gereja mencari anggotanya orang. Intip-intip. Ya. Intip-intip anggotanya orang. Aduh. Tidak pernah cari jiwa tapi ngintip-ngintip anggotanya orang. Didekati. Kalau Om Yaya punya salah, ini coba lihat gembalamu salah kan. Ayo pindah gereja. Wah itu sekarang gitu. Samanya begitu sudah. Tapi Tuhan tidak. Tuhan dia cari orang yang ditolak masyarakat. Yang sudah dibuang. Orang berzina di Yahudi itu ditolak. Tidak diterima oleh masyarakat. Bayangkan, itu yang didatangi Tuhan. Dia bawa air hidup. Kalau kamu minum air ini, akan dahaga. Tapi kalau kamu minum air hidup ini, kamu tidak pernah haus lagi. Kaget ya. Kaget berkata begitu. Lama-lama perempuan Samaria itu meningkat dari kata Tuhan,
menjadi nabi. Panggilannya langsung berubah kepada Tuhan. Coba, mengapa perempuan Samaria itu pulang ke rumahnya, ke kampungnya, menceritakan pada orang banyak tentang air hidup itu? Karena kesenangan. Air hidup itu melanda hatinya. Saya ingat dulu gitu pengalaman saya, bukan saya cerita kosong, saya pengalaman. Air hidup membasah hidup kita, penuh sukacita. Perempuan itu lari ke kampungnya, ceritakan bahwa ada seorang nabi yang tahu dosa saya. Bayangkan, air hidup itu, sekarang masih kecil air hidup ini. Tapi tanpa lama air hidup seperti sungai yang besar. Yang kita dilingkupi. Nanti kalau gereja mau sempurna, doa itu tidak diatur. Kayak Daniel. Daniel, berdoa pagi doa. Siang doa. Malam doa. Itu masih anak-anak. Kalau gereja sempurna nanti, kita nih hidup dalam lingkup air itu. Makan, hidup bersama Tuhan. Tidur, hidup bersama Tuhan. Bayangkan, berjalan, hidup bersama Tuhan. Persekutuannya udah tiap detik kita bersekutu. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan melingkupi mereka. Makanya berkata, lingkupilah kami Tuhan. Lingkupi kami. Air hidup itu yang menolong. Dunia gersang, tidak bisa diharapkan. Gersang sekali. Katanya, air hidup dari mata air, sumber air hidup tidak pernah mati. Ya. Tapi bisa kesumbat. Sumber itu bisa kesumbat. Sumber itu tidak bisa mati, tapi cuma kesumbat. Sebab itulah Sulaiman berkata, jagalah hatimu. Coba baca Amsal 4:23. Sumber ini bisa kesumbat. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Sulaiman menyempurnakan. Rupanya Roh Allah sudah bekerja di zaman perjanjian lama. Cuma di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang dipenuhi Roh Kudus. Orang biasa tidak. Lain dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dari anak kecil sampai dewasa semua dipenuhi. Itu akhir zaman. Main dengan corona ini kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, tidak bisa melari kemana sekarang. Kita rindu harus tambah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih bertobat kepada Tuhan. Bertobat itu dengan iman sungguh-sungguh cuma. Kasih karunia dikatakan. Itu pemberian tanpa syarat. Yang penting percaya. Percaya itu kasih karunia. Kalau kata pemberian, nuntut balas. Kalau kasih karunia tidak. Tidak nuntut balas, diberikan. Cuma-cuma. Asal percaya. Itu yang membawa perempuan Samaria, perempuan nakal, bertobat. Kaget gempar kota Samaria. Samaria gempar. Orang nakal bisa bertobat. Terjadi kegerakan besar di Samaria. Air hidup itu mengalir di kota Samaria. Gak satu orang bertobat. Coba saudara,
sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Supaya air hidup itu mengalir. Itu bisa mengalir kepada anak saudara, kepada suami saudara, kepada ponakan saudara, serumah tangga bisa bertobat. Serumah tangga bisa ke gereja. Kalau kita belum membawa keluarga ke gereja, kita harus